دوما تخطر أنت ببالي، أسأل نفسي عنك وحالي، هل شابهتك في أفعالي، هل أرضيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بهذا المجمع بهذا المقام. نسأل الله تعالى جعلنا من أهل الخير والخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bertemu kembali di dalam pengajian dan streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita di dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa fi sahihain an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfah ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزق وأجل وعمل شقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Di dalam hadis sahih tentang penjelasan masalah rezeki kita, umur kita, dan ini pembicaraan kita menyambung pengajian minggu tadi tentang takdir yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, yaitu tentang rezeki dan ajal kita. Dalam hadis sahih daripada Ibnu Mas'ud, yaitu ada Sayyidina Abdullah Wajirsidin haddatsana Rasulullah, memberikan atau mengajak bicara kepada kami oleh Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, orang yang paling jujur dan masduq, diakui kejujurannya. Apa sabda Nabi Muhammad dalam hadis sahih? Bahwasanya kalian ini semua yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Di awal-awal kejadian kalian atau kita manusia semuanya itu 40 hari bertemunya sel telur dan sperma atau air mani laki-laki dan air mani perempuan menjadi satu. Maka dalam jangka 40 hari awal proses kejadian kita itu di dalam tubuh seorang perempuan sel telur dan sperma tadi mengalir di seluruh tubuh perempuan selama 40 hari, kemudian kembali ke akhir. Setelah 40 hari proses kejadian pertama, summa yakunu alaqatan misadalik, terus berkembang sel telur dan sperma ini selama 40 hari, maka menjadilah segumpal darah. Jadi segumpal darah. Asalnya pertemuan air mani laki-laki perempuan, proses lagi 40 hari menjadi segumpal darah. Summa yakunu alaqatan misla dalik, kemudian 40 hari lagi summa yakunu mudghatan misla dalik, menjadi segumpal daging. Jadi 3 kali 40 bercampurnya sel telur sperma, 40 hari proses lagi menjadi segumpal darah, proses lagi 40 hari menjadi segumpal daging.
40 kali 3 berarti 120 hari. Kejadian kita di dalam perut sudah berupa daging itu 4 bulan. Dan 120 hari itu 4 bulan. Terus apa lagi perkembangannya? Setelah 4 bulan segumpal daging, summa yursalul malak. Kemudian Allah mengutus malaikat. Malaikatnya khusus ditugaskan oleh Allah untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniup roh dari si jabang bayi. Ya, kejadian kita segumpal daging tadi sudah berumur 4 bulan, maka Allah langsung mengutus malaikat untuk meniup roh. Jadi kita itu hidup dalam barut, ditiup roh, punya roh ketika berumur 120 hari dalam perut. Setelah Allah Ta'ala perintahkan malaikat tadi untuk meniup roh dan kita hidup, Allah Ta'ala perintahkan lagi kepada malaikat tadi, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan Allah Ta'ala anggap kerjakan dengan 4 keadaan. Yang pertama, engkau bikin diri rezeki. Engkau catat dan tulis rezekinya. Jadi yang pertama ditulis rezekinya. Hari demi hari. Makanya bilangnya habis rezeki, habis Allah. Karena jatah itu habis sudah. Misalnya umur seseorang itu anggap aja 65 tahun. Dari semenjak dia lahir, hari Rabu umpama lahir, dapat rezekinya apa? Minum air susu ibunya. Terus ditulis loh. Karena jam minum air susu ibunya lagi. Karena bayi yang baru lahir itu tidak mengkonsumsi suatu makanan kecuali air susu ibunya. Mana mungkin seorang bayi yang baru lahir masa sudah makan nasi? Kadang mungkin. Makan lapar tidak mungkin hanya lahir. Atau makan gabit tidak mau. Yang dikonsumsinya apa? Air susu ibunya. Di mana dapat? Allah sudah menciptakan, mengkhususkan bagi kaum perempuan yang hamil itu Allah Ta'ala olahkan susu ibu. Nah, paling bagus kualitasnya dibandingkan dengan secangkir atau sekali konsumsi. Anak itu sampai tanya, dibandingkan susu yang paling mahal, susu yang paling bagus kualitasnya, jauh beda dengan kualitas air susu ibu. Karena ciptaan Allah. Makanya kan sangat dianjurkan bayi itu paling tidak minimal 6 bulan konsumsi air susu ibunya, minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun. Maksimal menyusui anak 2 tahun itu paling banyak sebenarnya. Di atas 2 tahun tidak dianjurkan lagi. Bahkan ada bagus kalau sudah di atas 2 tahun masih mengkonsumsi ASI ibunya. Jadi Allah sediakan sudah belum lahir sudah Allah sediakan air susu ibu. Ketika dia lahir tinggal mengkonsumsi ada sudah tulis rezekinya. Jam sekian dia minum susu lagi, jam sekian minum susu. Itu sudah ditulis dengan waktu. Malaikat mencatatnya sudah. Jadi umur dia hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit itu ada catatan rezeki kita sudah. Nah, tinggal kita nyanyi nanti ngomong semua hari. Sudah ada catatannya. Yang kadang-kadang kita kan sakit hati itu sendiri, harapan banyak nih ternyata ada banyak.
Jadi memang catatannya di situ saya ituannya menjual iwak umpama atau menjual barang sehari yang paling kan 13.000 kan, bisa catatannya saya itu. Isoknya 1 mat benar habis. Antara seharian atau setengah jam, dan sama harinya beda seharian. Hari ini 13.000, esok 250. Padahal nanti 13.000 itu seharian orang lagi di menukarnya. Ini esoknya banyak orang menukar. Ini memang sudah catatannya di Lauhul Mahfuz oleh malaikat toh. Karena kita tidak akan wafat kecuali catatan itu sudah habis jatahnya kita. Makanya manusia ada nama meninggal umur sebulan, ya Allah, balahir. Memang di situ catatannya saya itu kamu sudah. Terus kenapa doa kita untuk menambah rezeki? Itu kita niat menambah rezeki itu disertakan niat yang bagus. Kan kita di Lauhul Mahfuz catatan bahwa tanggal sekian, jam sekian atau hari sekian kita dapat rezeki umpama 200.000. Karena kita sering berdoa, Allah Ta'ala tambah jadi 500.000, bahkan 1.000.000. Padahal di Lauhul Mahfuz kan 200.000, tapi kita selalu meminta rezeki yang ditambah oleh Allah. Allah Ta'ala kabulkan, asalnya 200 jadi 500, jadi 1.000.000. Tapi kalau kita berniat untuk rezeki itu ditambah, niat yang bagus. Minta tambah rezeki itu niat yang bagus. Niatnya apa? Ya, membantu keluarga, membantu fisabilillah, urusan agama Allah. Nah, itu niat yang bagus. Mau niat tambah rezeki, tapi untuk foya-foya jadi sia-sia. Kita sendiri yang nanti dihisab. Makanya makin banyak harta, makin lawas pertanyaan itu nantinya. Tapi kalau kita yang bagus niat kita, rezeki itu ditambah, maka rezeki yang ditambah tadi itu yang membela kita. Nah, jadi kita minta tambah rezeki itu ada juga niatnya. Minta tambah rezeki yang banyak tuh. Niatnya niat yang bagus, supaya jangan menjadi bumerang dalam kita. Supaya jangan menjadi, ya istilahnya senjata makan tuan. Dengan kita diberi rezeki yang banyak, cuma kita tidak bisa mengatur, hanya foya-foya, apalagi digunakan pada maksiat. Sudah ada rezeki kita yang begitu. Hari, bahkan menitnya ada. Menitnya ada. Misalnya kita jam berapa ya? Jam 8.40 malah. Ini ada terus catatan rezeki kita di tiap menit, dalam tiap detik. Karena jam 10 kita makan bubur kacang, makan apa? Ronde atau makan sate. Ya kalau jam 10 catatannya. Nggak ada mau lepas kalau catatannya halus. Tapi kalau tahanan kita bisa lepas. Karena aku di jam 10 turun jam mencari bubur kacang. Sekali datang apa? Bubur kacang habis. Tenang ada rundi. Memang dari Mahfuz ada rundi catatannya. Kadang tahu nih boba. Besar catatannya ada dari Mahfuz. Jadi rezeki kita itu bertambah itu dengan sebab kita meminta kepada Allah dan amal kita yang bagus. Idza saruhal amal saruhal mal. Apabila bagus itu amal, maka mudahlah amalnya apa? Mudahlah harta itu. Idza saruhal amal saruhal mal. Apabila orang tersebut bagus amalnya, gawiannya, maka mudah juga hartanya. Jadi itu masalah rezeki lah. Supaya kita itu jangan terlalu stres.
musim kayak ini. Ini ujian ya. Pada tahun kita sampai kapan? Memang ya ini namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki kita sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Wa ajal, dan ajal kita pun ditulis oleh Allah. Dan pertemuan minggu tadi sudah jelas di dalam Al-Quran, fa idza jaa ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi nyambung, Qurannya ada, hadisnya ada tentang ajal kita, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan karena umurnya. Cuman kita tidak tahu apabila ilmu mahfuz jangan tahu kan. Tanyaman ya Allah, saat tahun lagi atau saat tahun lagi meninggal, bagaimana ini lama lebih beda. Dunia seadanya aja, jangan tahu. Jangan kita ada tahu apabila habis saja kita ada tahu. Siapapun orangnya, bahkan dokter yang paling hebat pun yang bisa memprediksi kan bisa jadi robot, jadi dokter paling umur 20 hari aja lagi bilang ini ya meninggal aja. Karena tahu soalnya 3 bulan sehat orangnya. Itu hanya perkiraan, dokter itu perkiraan. Cuma yang menentukan umur seseorang pada Allah. Bagus saja Pak, dokter Ramadan ya Pak. Takutan udah dikit. Cekir mati orang. Dokter itu pasti punya argumen, punya dasar. Karena kebiasaan bila orang penyakit kayak ini sekitar 30 hari atau 20 hari mati. Kebiasaan, tapi ada yang sih kan? Intinya umur kita itu tidak bisa ditebak. Kapan datang? Cuma kita siap-siap ya. Tidak ada siap menang alem. Orang tak ada siap di bawah ya Pak. Kebabang banget. Orang sudah siap. Apa? Sembahyang 5 waktu yang kalau ada tertinggal kayak apa kadang mau tertinggal sembahyang 5 waktu. Kalau berarti kan itu kamu dibujur mempersiapkan untuk kematian. Karena ibadah kewajiban yang paling utama adalah sembahyang. Wa amal, dan amal atau gawian kita itu sudah ada dari ilmu mahfuz. Jadi kita selalu meminta kepada Allah. Apa di antaranya? Allahumma tawil ya Allah panjangkan umur kami di dalam ketaatan dan di dalam keridhaan Allah. Panjangkan umur kami di dalam ketaatan dan di dalam keridhaan Allah. Ya Allah. Pas kedua-duanya minta panjangan umur tapi dalam ketaatan dan di dalam ridhonya Allah. Artinya supaya giliran kita tuh pada keluar dari jalur. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi ditulis rezekinya, ajalnya atau kematian, dan gawiannya. Jam sekian itu ada gawian kita. Nah, gawian kita yang ada baik bisa diubah menjadi gawian baik dengan sebab doa. La yarudul qada illa doa. Tidak bisa merubah qada atau putusan Allah kecuali dengan doa. Nah, jadi doa itulah yang merubah asalnya ada baik jadi baik, asalnya ada rezeki jadi rezeki. Nah, asalnya umurnya istilahnya tuh dalam masa jangka 60 tahun, tapi dia minta umur panjang, maksudnya itu dalam keberkahan. Minta umur panjang itu dalam keberkahan. Selama masih dia mengisi waktu untuk menunggu ajalnya, asalnya gawiannya bagus menjadi bagus gawiannya.
Wasyakin ausna'idin. Nah, keempat ini ini yang paling utama ini. Kenapa? Su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nah, itu sudah ada. Artinya syaki itu orang yang cilaka atau orang beruntung. Artinya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ketika akhir hayatnya nih, mati dalam keadaan dibenci oleh Allah atau mati dalam keadaan disukai oleh Allah. Yaitu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Memang sudah ada di Lauhul Mahfuz, tapi dengan doa itulah dirubah oleh Allah. Aturannya kita umpama di Lauhul Mahfuz itu sudah ditulis oleh Allah, dicatat oleh malaikat, kita mati su'ul khatimah, mati kada baik, dengan doa Allah Ta'ala rubah. Asalnya mati su'ul khatimah menjadi husnul khatimah. Amun doa kepada Allah merubah, percuma ya berdoa ya Allah merubah. Nah, dengan doa itulah sebenarnya Allah ingin tahu bagaimana hamba itu selalu berpegang kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah. Fawalladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya kalian beramal amalia ahli surga, artinya amal taatnya, hatta ma yakunu bainahu wa baina illati ra'yati kita kayak mau bi amali ahli neraka. Meskipun engkau beramal-amal ahli surga, amal saleh, tapi di antara engkau dan di antara surga tadi melainkan ada jarak satu zirah, maka diserahkan kepada engkau catatan tadi, engkau menjadi ahli neraka gawian amal saleh, tapi ternyata diberi tiket ke neraka. Kenapa ini? Sebaliknya itu juga orang gawian kayak mau bi amali ahli nar, ya Allah. Wa in ahada man ya'malu bi ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dir'ah yasqal kitab fa ya'malu bi ahli jannah fa yuqbal. Ada lagi gawiannya ada sampuraka, tapi jarak dia di antara neraka itu sehasta. Artinya sebelum masuk neraka dia diberikan tiket, diberikan catatan engkau ahli surga. Ini maksudnya apa? Nah, artinya orang yang berbuat taat itu tidak dijamin 100% dia ahli surga. Orang yang berbuat maksiat tidak dijamin 100% dia ahli neraka. Tapi kebanyakan orang yang berbuat taat dia menjadi ahli surga. Kebanyakan orang yang berbuat taat, artinya banyak harapan. Orang yang berbuat taat itu dia akan menjadi ahli surga. Artinya kita urusan surga neraka itu belakangan, yang penting kita beramal ibadah, yang penting kita berbuat taat kepada Allah. Nah, ini hadis supaya kita jangan terbelenggu dengan hanya amal saja. Nah, jadi kita ini masuk surga dengan rahmatnya Allah. Cuman dengan kita beramal amal saleh, itulah yang mendatangkan rahmat Allah. Dengan kita beramal saleh, dengan itulah rahmatnya Allah, kita masuk surga. Nah, jadi intinya memang orang-orang beramal saleh itu pada datang masuk surga, bisa jadi ahli neraka. Yang sebaliknya orang yang gawian dari sumber neraka bisa jadi ahli surga. Nah, itu kemungkinan kecil aja. Sedangkan orang berbuat taat kemungkinan besar dia menjadi ahli surga. Yang penting utamanya kita jauhi dengan ketaatan kepada Allah. Jadi maksud hadis di sini yang diutamakan adalah amal ibadah kita berbuat taat, supaya besar harapan kita menjadi ahli surganya Allah.
tambihun rubbama yadharu ba'dul awam aw mimman la khalaqa lahu min ahli al-ma'asi wal atham biqauli sallallahu inna ahaduma ya'malu. Jadi orang banyak salah persepsi. Ternyata tujuannya orang beramal beribadah itu masuk surga, dan bisa aja orang ahli maksiat itu masuk surga. Hadisnya ada. Ya memang bujur hadis itu ada. Tapi banyak orang tertipu dengan persepsi hadis yang salah. Artinya dia mengartikan hadis itu tersalah, memaham hadis ini tersalah. Apa tersalahnya? Fayatrukul amal, sehingga dia kada mau beramal. Ini dalam hadis narang-narang aja surga-surga ya udah. Ini kada. Maksudnya bila orang itu beramal saleh, besar harapan dia menjadi ahli surga. Wa yaqulu qad jafal qalam, karena sudah ditulis wajar di lauhul mahfuz surga atau neraka. Fa in kuntum min ahli jannah fil azab likade fa asadqulha. Maka ahli surga ya ahli surga sudah. Bima sabaqa li minal khatimah ala amal ahliha. Karena sudah dicatat di lauhul mahfuz aku ini ahli surga. Saat terlalu amal, maka aku tinggalkan amal. Wa in kuntum min ahli nar fala atahamal masyad wa qad sabaqa li al-ittiham bi ahli nar. Masuk neraka ya. Jadi model itu model kayak menyerah dari dulu. Dan kita harus senang oleh jamaah itu jujur kita ini surga dan masuk surga atau neraka ada tahu lagi. Bila nyoba amal saleh besar harapan dia surga. Jadi orang yang tertipu itu adalah orang yang hanya berpijak kepada salah paham tentang arti hadis. Fahadil maqalatu ainun dhalalah, ini adalah perkataan orang yang sesat, orang sul hamakah, orang yang paling bodoh, wal jahalah. Ya, kali mulai kan salah memahami hadis. Maka negara mu'taqid dari syaitanul la'in, dan telah menipu lagi orang yang mengatakan itu adalah syaitan yang dapat laknat dari Allah. Syaitan itu bisa membisiki kita. Apa jadi sudah? Takdir sudah kan? Jika menarik-narik surga apa yang digawe di dunia ini gawe kita saat hitamnya. Karena catatan di lauhul mahfuz sudah ada. Percuma aja kan bawa nah itu biasanya jadi bisikan setan. Wadallasa marabbasa alaihi dinahu bihtijadi bi kalimatil haqq urida biha batil. Memang kalimat seperti itu bujur, artinya kita ahli surga atau ahli neraka memang sudah ditentukan di lauhul mahfuz, itu bujur. Tapi nampak salahnya ini memadahkan ada penting juga amal. Bapak amal sudah nyata ahli surga atau neraka. Nah disinilah iblis atau setan yang membisiki kita supaya kita jangan beramal. Padahal sudah jelas kita itu urusan neraka atau surga yang penting beramal saleh itu yang paling utama. Dan banyak berdoa supaya aturan kita mati surah khatimah menjadi surah khatimah. Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang berdoa. Wa yuqalu laisa min i'tibari rasul bidzalika anna muradahu ay yahtajja bihi 'ala tarkil 'amal wa ta'khiri syari'atihi. Jadi maksud hadis yang di atas kita jelaskan tadi bukan seperti itu. Bukannya harus menyerah dengan amal sehingga tidak beramal dan meninggalkan syariat. Ini aja haram halal ada tahu yang menarakakan aku urusannya di lauhul mahfuz aja. Sudah ada catatannya apa nih ahli surga atau neraka. Tidak perlu lagi berbuat taat ingin anda salah. Wa ma jaa bihi min amrin
wa nahyin wa wa'din wa wa'id. Dan apa yang telah datang daripada syariat Allah, baik itu perintah ataupun larangan ataupun janji nikmat itu surga dan janji siksa itu neraka. Baladzalik min Rasulullah irsyadul li ummati, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memberi petunjuk kepada umatnya, wa tahdziran minal ujubi bil amal, dan Rasulullah sering mengingatkan kita untuk jangan bangga diri dengan amalan kita. Artinya jangan kita merasa bangga dengan ibadah, aku ini ahli surga sudah, manggil kurang ahli neraka. Jangan. Li'alla yu'jibu biha wa yasarsilu ila takabbur. Jadi jangan bangga diri dengan amalnya dan bisa membawa kepada sifat takabbur, karena merasa ahli ibadah. Karena merasa ahli ibadah, asa surga sudah. Orang ahli maksiat dihina-hina. Itu penyebabnya orang yang bangga dengan amal, bisa menghinakan orang. Takabbur jadinya seperti iblis yang mengajari malaikat. Karena dia merasa mengajari malaikat, sehingga dia menjadi sombong, takabbur. Kenapa takabburnya? Ada mau tunduk dengan perintah Allah. Dan Allah Ta'ala beri hormat kepada Nabi Adam. Karena dia merasa mengajari malaikat, karena merasa lebih mulia, sehingga dia tidak mau pada nama menyuruh Allah. Karena dia takabbur, merasa baik. Nah, seperti waqa'ah iblis. Nah, iblis itu sombong gara-gara dia merasa baik. Nah, itu juga orang yang ahli amal ibadah jangan merasa baik. Hendaklah dia memperbaiki amal ibadahnya itu. Terus merasa kekurangan dalam ibadah, supaya jangan timbul sombong dengan ibadahnya. Dan juga bersisa. Kisah bersisa ini kan seorang alim punya murid banyak. Semua muridnya bisa terbang, saking hebatnya, saking alimnya. Tapi saya karena sudah kebanyakan menganggap dirinya sebagai guru yang hebat, kada tahan dengan pujian, sehingga bersisa tadi menjadi orang sombong. Dan matinya nanti kada baik. Akhirnya orang nambah ilmu, orang banyak isi murid. Apakah dia dijamin ahli surga? Kada tentu. Makanya kita tuh beramal minta ikhlas kepada Allah, supaya jangan menjadi sombong, supaya jangan merasa dari kita. Jadi sudah digambarkan bagaimana iblis dan bersisa ini alimnya, tapi dia sayang menjadi ahli neraka dengan sebab sombong. Dia selalu bangga diri. Wa tambihan ala anna amal bil khawatim, dan sebagai tambihan berhati-hati atas amal-amal yang khawatim, penutup daripada umur kita. Artinya kalau sudah merasa-rasanya anak dijemput, sudah berumur lah kita makin-makin aja siap-siap. Kita anomnya juga siap-siap, apalagi kan sudah ulur ya. Artinya kapanpun kita dijemput, kita harus siap. Mengetahui siap adanya itu diri kita seorang. Umpama menit ini lah, tetap nih siap kali jalan-jalan. Siap kali jalan-jalan. Umpama ya, perbedaan kan. Hadaran min al-iqtirar al-intiqal al-amal, ini sebagai pencegahan daripada tertipu dengan sebab amal. Jangan tertipu kita dengan amal. Tapi kita selalu beramal, tapi jangan tertipu dengan sebab kita beramal.
yadullu bidzalik ma fi sahih. Wallahu a'lam. As-sababus tsani. Sebab kedua menjadi keyakinan kita itu kuat, yaitu ayang zura fi aini i'tibar fi malakutis samawati wal ardh wa ma bata Allah fihi ma min ajaibil masnu'at wa bada'il muqawwanat wa ila ifadatihi al-yaqin al-ishar bi qawli ta'ala sanuriyahum ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jadi yang menyebabkan yang kedua, yang menyebabkan keyakinan kita kuat, yaitu dengan kita berpikir mengiktibar apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tersebut yang pertama sudah dijelaskan tentang keagungan kebesaran Allah, ciptaan Allah, langit, lautan, gunung, tanah yang di dasar itu semua adalah ciptaan Allah. Bagaimana keagungan Allah? Wa ila ifadat ini. Jadi dalam Al-Quran disebutkan sanuriyahum ayatina. Kami perlihatkan bukti-bukti kebesaran kami, maksudnya Allah. Fil afaq, di seluruh dunia, seluruh alam semesta, dari barat timur, utara selatan, dan pada diri mereka, bahkan di diri mereka, seperti organ tubuh kita, ya, seperti kesehatan kita. Nah, ada di diri kita, sehingga jelaslah, nyatalah annahul haq, itu memang benar. Artinya keagungan kebesaran Allah yang Allah ciptakan baik alam semesta ataupun yang ada di diri kita. Kenapa? Karena diri kita disuruh memikirkan diri kita ini supaya kita lebih tahu betapa Allah Ta'ala memberi nikmat yang besar kepada kita, supaya kita berpikir kebaikan Allah kepada kita. Allah Ta'ala berikan hidup, Allah Ta'ala berikan telinga, Allah Ta'ala berikan tangan. Itu semua kita untuk mensyukuri, memikirkan kebaikan-kebaikan Allah. As-sabab faris. Yang ketiga, an ya'mala 'ala muqtada ma'amana bihi zahiran wa batinan. Yashmiru fi dzalik wa yabdaru al-istida'an fi ma'muna. Yang ketiga, menyebabkan keyakinan kita kuat adalah bahwa kita beramal apa yang sudah ditentukan oleh Allah, baik zahir ataupun batin. Artinya kita amal yang sudah diwajibkan oleh Allah, gawi apa yang diharapkan Allah, hindari. Baik fisik kita ataupun hati kita, dan zahiran wa batinan kita. Ngarang kita beribadah, ngarang kita tunduk taat kepada Allah bukan hanya secara zahir. Secara zahir kita sembahyang, sesuatu ibadah. Batin kita apa? Jangan ditinggal kita. Kenapa batin kita? Ikhlas. Di antaranya menjaga amal ibadah kita adalah ikhlas. Jadi taat kepada Allah zahiran wa batinan. Apa yang diperintah oleh Allah, kita gawe. Dan batin kita itu semata-mata taufik dari Allah, supaya kita jangan sombong. Ayo syamiru, dan terus-menerus jangan bulanan saja, jangan bahano-bahano aja.
Nah, baru ada orang yang tahan nyaman ya beribadah, tahan ada, baru bayang baru ada kan? Bila saya nyaman, membayang bila ada. Ini yusamir terus menerus dia taat kepada Allah dan berkorban, artinya terus berusaha semampu dia dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah kewajiban mau pada mau ini sudah harga mati gawi. Untuk masalah yang sunat ini bukan dari istita'ah. Di mana kita sanggup, di mana kita awal. Untuk urusan yang sunat, baik ibadah ataupun sedekah ataupun apa, sama kita mampu kita gawi. Wa ila ifadatil isyarah bi qouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, artinya berbuat taat kepada kami, lanahdiyannahum, pasti kami beri jalan hidayah. Artinya seseorang itu apabila dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, nanti kami akan beri dia ilmu. Nanti kami akan beri dia taufik. Tapi pertama untuk ilmu, pertama ya Allah, bahan ikhlas, bahan wada. Tapi kalau sudah kebiasaan jadi ikhlas. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu itu. Ada setengah-setengah kadang. Jadi siapapun yang berhimmat, yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, maka lanahdiyannahum, kami akan berikan hidayah, kami akan berikan jalan. Nah, jadi misal orang ini hendak menjadi ahli surga, syaratnya bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Untuk ilmu. Karena ini mau pada mau untuk ilmu ini harga mati, wajib hukumnya, supaya tahu aturan ibadah. Jadi supaya jangan salah ibadah, tuntut dulu ilmunya. Ini najis, ini kada, ini sah, ini kada, ini nama batalakan, ini kada. Tahu jadi orang kada tahu, nampak lawan naik. Sah lah kada, batal lah kada. Nanti gawe, nah ini ilmunya kan tidak. Orang jangan jalan itu. Tadi tahu ilmunya, buat disarai, buat dibumili, buat dikalani, buat ditaruh, macam-macam. Aja herdi jangan apa. Tak boleh, jangan apa nih, mana orang nggak bisa malah jangan lagi, ya tak boleh ini jangan lagi ya. Tak boleh saya kompor, ini jangan lagi. Kenapa? Ya tahu ilmunya. Tapi kalau seseorang itu ada tahu ilmunya, jadi jangan apa ada tahu. Tak boleh ya saya kompor tahu aja. Satu contoh. Nah kayak itu dia orang beribadah, bila ilmunya kan tidak, ibadahnya bisa kada sah. Ibadahnya bisa ria, ibadahnya bisa luput, ada sesuai tuntunan syariat. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh itu, dia misalnya ingin menggapai surga, dia ingin menjadi ahli surga, ia syaratnya berhimmat dulu menuntut ilmu, mengamalkan itu, yang mana wajib, yang mana haram. Artinya, yang wajib digawe, yang haram ditinggal, yang mana sudah semampunya. Itu maksud karena dia naum subulan. Orang yang benar-benar ingin daripada surga dengan beriman, maka kami akan beri jalan. Kalau untuk urusan Allah, kalau orang itu bujur, maka Allah akan beri dia jalan. Akan Allah Ta'ala beri petunjuk. Kalau dasar bujur, nyalain kan orang bujur orang setengah telai. Akan-akan bayarlah. Amun ini bujur bangun song-song. Ujar abahnya. Nah, karena jam 8 kita olahraga. Nah, anak ini disarinya ketujuh bahimatnya. Digarap oleh abahnya. Bangun nak, subuh udah ini, karena kita jangan olahraga kita. Wah, langsung bangun, jadi seru bujur-bujuran tak? Mandinya ini itu siap-siap.
Tapi kalau setengah-setengah tidak, ayo jadi katanya apa? Ada bujur-bujur, ada bujur tentang. Nah itu dia orang yang ingin menjadi surga, dia bujur-bujur, pastinya perhatian dengan hukum-hukum Allah, pastinya perhatian dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Siapa yang bujur hendak, Allah akan berikan jalan itu siapapun. Ada di Jazirah Arab itu umur sudah 40 tahun lebih, dia ingin menjadi hafiz Quran, orang yang ingin menghafal Quran. Sudah umurnya sudah 40 tahun lebih, tapi karena dia mujahadah, dia bersungguh-sungguh, sedikit demi sedikit, akhirnya dia bisa hafal Quran. Jadi terbujur kan. Siapapun kata Allah yang bujur-bujur hendak, aku akan beri jalan, aku akan beri hidayah, aku akan permudah. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Wa min thamaratil yatim wallahu insyaallah akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan daripada ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki yang halal lagi berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. اللهم نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ولا يخشى بل لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين. نسأل الله ان يصلح الحمد لله رب